Jadi kalimat yang mengatakan bahwa, oh aku lagi diuji, aku susah, aku punya masalah ini ujian daripada Yang Maha Kuasa. Itu sebetulnya hanya untuk menghibur diri, Mas Yahya. Itu tanda bahwa kita ini lemah. Ketika kita sudah diberikan kehidupan, kita menjalani hidup terus seolah-olah semua ini kata Tuhan. Tidak ada. Ya semua ini kata kita. Kamu mau hidup enak, tidak enak, miskin, kaya, itu pilihanmu. Mas Wahyu. Mas Yahya. Mas Wahyu sering mengatakan bahwa semua yang terjadi kepada hidup kita, tentang kita mau hidup senang, kita mau hidup susah, kemudian kita mau hidup kita miskin atau kaya, atau semua yang kita inginkan terwujud itu tergantung atau bersumber dari pikiran kita sendiri, Mas. Nah, kemudian kalau kita ingin menyudahi atau mengakhiri itu semua, misal kita hidup dalam kesusahan, tentunya dengan pikiran kita juga ya Mas, akan berakhir. Artinya semua akan berakhir kalau kita menggunakan pikiran kita atau mengelola pikiran kita. Nah, sekarang mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan untuk teman-teman yang menonton video ini, Mas. Bagaimana caranya kita menggunakan pikiran kita, mengelola pikiran kita untuk mewujudkan apa yang kita inginkan, mengakhiri setiap masalah yang kita hadapi, Mas. Ya, sesungguhnya hidup kita ini adalah buah daripada pikiran kita. Jadi apapun yang terjadi di dalam hidup kita, sejatinya semua bersumber dari pikiran kita. Mau hidup kita ini punya banyak masalah atau tidak ada masalah, hidup kita ini senang atau susah, bahagia atau tidak, termasuk juga ukuran secara manusia, ada kaya dan miskin. Kita mau memilih itu semua juga tentunya tergantung daripada pola pikir kita. Jadi sudah sangat jelas, kalau semua bersumber dari pikiran, berarti semua juga bisa kita selesaikan dengan pikiran kita, Mas. Masalah apapun yang kita hadapi, kita mau cepat menyelesaikannya atau tidak kita selesaikan masalah kita, ya tergantung daripada pola pikir kita. Kita mau mewujudkan apapun, keinginan di dalam hidup kita, semua juga tergantung daripada pikiran kita. Jadi itulah kenapa saya sering sampaikan bahwa hidup ini merupakan karya atau buah daripada pikiran. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya pikiran kita. Karena tanpa pikiran kita nggak hidup. Atau bisa dikatakan lebih tepatnya, nggak manfaat hidup kita ini, Mas Yahya. Nah, kemudian bagaimana caranya kita bisa menjalankan pikiran kita untuk menghentikan setiap persoalan yang kita hadapi, masalah yang kita jalani, ataupun melanjutkan pikiran kita, mengembangkan pikiran kita untuk mewujudkan apapun yang kita inginkan. Kan rumusnya ada di sana. Kalau teman-teman semuanya ya ingin bagaimana sih caranya kemudian kita mengelola setiap pemikiran kita supaya sejalan, supaya selaras, sehingga bisa berjalan dengan seimbang antara pola pikir kita dengan realita yang kita jalani di dalam hidup ini. Saya kasih contoh saja, Mas Yahya kepingin makan, itu diawali dari mana? Dari pikiran ya. Dari pikiran. Kemudian, apakah cukup hanya dengan pikiran, oh aku ingin makan? Cukup enggak kira-kira? Cukup ya. Kalau Mas Yahya punya pikiran ingin makan, berarti secara sederhana, salah satu faktornya karena lapar, kurang lebih begitu ya.
Nah, kemudian apakah dengan punya pikiran mau makan gitu, terus bisa kenyang sendiri? Kalau nggak makan ya tetap lapar. Tetap lapar, tetap belum makan berarti, baru mau. Artinya apa? Kalau baru mau di sini kan baru ada, bayangan, atau mimpi, atau sering kita katakan sebagai keinginan, kan begitu Mas? Untuk mewujudkan, supaya Mas Yahya betul-betul terwujud apa yang menjadi niat atau keinginan ini tadi, atau angan-angannya, atau mimpinya, atau bayangannya. Harus dengan cara apa? Harus dengan cara merealisasikan, melaksanakan, mengerjakan apa yang sudah ada di pola pikir tersebut. Kalau ingin makan, ya berarti harus mewujudkannya. Dengan cara apa? Ya dengan cara kita menggerakkan tubuh fisik kita ini. Melalui apa tentunya? Ya melalui pikiran ini tadi Mas Yahya. Kan begitu. Nah pikiran ini tadi bisa mendorong, memberikan energi ini tadi atas dasar apa? Nah itu yang kadang tidak mau dicari atau tidak mau dipelajari. Pikiran ini tadi tanpa kita sadari jatuh atau masuk ke dalam keyakinan Mas Yahya. Nah kalau sudah yakin, timbullah energi di dalam tubuh kita ini untuk menggerakkan seluruh bagian tubuh kita ini untuk menuju dapur, mengambil makanan misalkan, atau kalau lagi di jalan berarti kita ke warung misalkan, kita membeli makan, kemudian kita makan. Barulah buah dari pikiran ini tadi betul-betul kita rasakan. Termasuk juga dalam hal apapun, masalah apapun. Masalah bisa yang ringan jadi berat, yang berat jadi ringan, yang tidak ada jadi ada, yang ada juga jadi tidak ada. Semua bersumber daripada pola pikir atau pikiran kita. Tetapi jangan salah, bahwa pikiran ini mampu mengeluarkan energi untuk menjalankan itu semua tentunya kalau pikiran ini sudah masuk ke dalam keyakinan. Makanya ini dengan ini saya sering katakan, secara sederhana yang di sini ini kita anggap saja di dalam hati gitu ya Mas ya. Iya. Komunikasi antara pikiran dan hati kita itu sangat penting sekali. Manusia itu kalau sudah mampu mengendalikan pikirannya atas dasar komunikasi antara pikiran dan hati dalam hal apapun itu dikomunikasikan, artinya sudah mampu mengendalikan, maka berjalan dengan seimbang. Insya Allah tidak sampai salah melangkah Mas Yahya. Ambil contoh, Mas Yahya mau pergi ke pasar, mau membeli barang misalkan, atau mau membeli sayur. Ini kan buah daripada pikiran, ya. Tapi masih sebatas pikiran, belum terwujud karena belum dilaksanakan, kan begitu. Nah kalau sudah, kemudian ayo ini kita tanyakan, kita bawa masuk ke dalam. Apa iya aku harus pergi ke pasar? Apa mungkin di warung-warung dekat sini tidak adakah? Atau memang harus sayuran itu yang aku beli? Disesuaikan Mas Yahya dengan kemampuan, dengan kebutuhannya. Komunikasi antara ini dengan ini. Barulah akan timbul energi. Oh iya yakin aku harus pergi ke pasar. Tidak ada yang lain, memang yang ada cuma di pasar itu aku harus ke sana. Karena ini sudah tidak bisa lagi pakai sayur ini, pakai ini nggak bisa, harus sayur itu. Aku harus pergi ke pasar itu. Timbullah di sini energi itu. Berangkatlah Mas Yahya ke pasar. Sumbernya dari mana tadi? Dari pikiran, betul enggak? Betul. Masalah apapun yang kita hadapi. Jadi timbulnya masalah itu juga buah daripada pikiran. Untuk menyelesaikan masalah, sumbernya juga dari pikiran dulu. Dibawa masuk ke dalam keyakinan kita, baru kita mewujudkan itu. Dalam segala hal. Termasuk juga kalau kita bicara tentang doa dan lain sebagainya. Semua berawal dari pikiran. Cuman sayangnya,
Dikiranya pikiran itu berdiri sendiri. Nah, masalahnya begini, Mas. Kebanyakan dari kita masih terjebak, ya. Masih berpikir bahwa hidup kita susah, hidup kita diuji, hidup kita lagi miskin. Itu katanya Tuhan yang memberikan, Tuhan yang menguji hidup kita, Mas. Ini gimana kalau menurut Mas Wahyu? Mungkin bisa kasih pemahaman untuk teman-teman, Mas. Itu untuk orang-orang yang lemah. Untuk orang-orang yang sudah pasrah, bukan berserah. Betul, ya. pasrah ya. Pasrah. Pasrah. Bukan berserah, tapi pasrah. Kalau berserah itu menyerahkan seluruh unsur kehidupan kita ini. Dalam hal apapun kita berserah bahwasanya ada yang maha kuasa yang menghendaki hidup kita. Kan begitu. Tapi kalau orang pasrah itu menyerah itu loh Mas Yahya. Jadi kalimat yang mengatakan bahwa oh aku lagi diuji, aku susah, aku punya masalah ini ujian daripada yang maha kuasa. Itu sebetulnya hanya untuk menghibur diri Mas Yahya. Itu tanda bahwa kita ini lemah. Mohon maaf ya, kalau kita bicara tentang ketuhanan, ya Tuhan ini maha segala-galanya sudah. Coro Jawa ini nggak ono Tuhan, nggak ono Gusti, nggak ono kahuripan, nggak ada kehidupan ini. Gitu loh Mas Yahya, secara sederhananya begitu. Tapi kemudian bukan berarti ketika kita sudah diberikan kehidupan, kita menjalani hidup terus seolah-olah semua ini kata Tuhan. Nggak ada. Ya semua ini kata kita. Kamu mau hidup enak, tidak enak, miskin, kaya, itu pilihanmu. Kamu memang mau yang mana, gitu loh. Lah, semua itu bersumber dari mana? Dari pikiran. Nek jarene wong Jawa, ya. Kalau kata orang Jawa, semua bersumber dari anasir atau hawa nafsu kita. Ada di mana pintu-pintunya atau jendela-jendelanya yang membuat pikiran atau otak ini berfungsi? Ada di sini, ya, mata ini, ada di hidung, ada di mulut, ada di telinga. Kalau kita nggak punya 4 anasir ini, 4 pintu daripada hawa nafsu kita ini, nggak berfungsi otak kita, Mas Yahya. Mas Yahya mau makan karena matanya melihat makanan. Ya. Oh, kepingin ini, kepingin itu karena telinganya mendengarkan. Oh, ada amarah karena mulutnya dan lain sebagainya. Karena hidungnya bisa merasakan bau dan lain sebagainya. Ya, sumbernya cuma dari sini aja. Makanya ada istilah, kalau kita mampu melepaskan kepala kita, maka kita akan mampu menjalani hidup itu betul-betul dengan benar, dengan baik. Kita tanggalkan, kita lepas, dalam arti kita lepas dulu kepala kita. Itu kalau masuk, seperti halnya para leluhur kita di zaman dahulu, ada yang menyebut wening, semedi, ya, macam-macam lah Mas Yahya. Itu sebetulnya bagian daripada kita lepas kepala kita. Unsur manusiawinya, unsur duniawinya ini dilepas. Jadi begitu dahsyatnya memang pikiran itu Mas Yahya. Semua itu bersumber dari sana. Itulah sebabnya kita diberikan kehidupan ini dengan 2 perkara. Ada yang gaib dan ada yang fakta. Yang gaib sumbernya di dalam keyakinan atau keimanan, yang fakta sumbernya di pikiran. Jalankan dua-duanya ini, maka kamu akan mampu menjalani hidupmu insya Allah dengan selaras dalam hal apapun.